Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak di sini lanjutan dari gerak benda ya. Ada materi gerak lurus beraturan (GLB) dan juga gerak lurus berubah beraturan. Oke, langsung saja. Ya. Ini ada gerak lurus beraturan yang pertama. Ya, pengertiannya adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Ya, nah ini grafiknya. Grafiknya hubungan antara kecepatan dan selang waktu tempuh. Itu dia tetap. Oke. Kemudian kalau hubungan antara jarak tempuh dengan selang waktu tempuh itu dia semakin naik. Nah, maksudnya bagaimana, Bu? Oke, maksudnya seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Di sini ada waktu dan juga kecepatan. Ya. Ada waktu 2 detik misal. Nah, kecepatannya ada 10 meter per second. Kemudian waktunya 4 detik, kecepatannya ada 10 juga. Seterusnya, ya. Nah, itulah kenapa hubungan antara kecepatan dan juga waktu tempuh, ya, itu tetap. Oke, bisa dipahami ya. Di sini ada 10. Nah, waktunya semakin lama dia tetap 10 ya. Di angka 2 detik, kecepatannya 10. Di angka 4 detik, kecepatannya 10. Kemudian seterusnya seperti itu. Oke. Nah, berbeda dengan antara jarak tempuh. Ya, dengan selang waktu. Dia akan semakin ke atas. Contohnya, kok bisa, Bu? Oke, kita cari aja. Misal di sini sudah diketahui waktu dan kecepatan. Oke, di sini kan jarak ya. S kan? Nah, untuk mencari jarak, gimana ya rumusnya yo? Oke, S sama dengan V kali T, ya kan? Nah, ya udah, kita masukkan berarti 2 kali 10 berapa? Sini S ya. Berarti 20. Oke. Nah, 4 kali 10 berapa? 40. Di sini juga 60. Ya. Oke, sini 80. Berarti, sini betul ya. Hubungan antara jarak tempuh dengan selang waktu itu akan semakin naik ya. Di sini jaraknya di sini ada 20. Itu dalam waktu 2 detik. Oke, kemudian di sini ada 60 meter dalam waktu 4 detik misal. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa ya anak-anak ya. Oke, mau lanjut. Oke, baik. Di sini ada contoh soal ASPD 2021. Ini punya kakak kelas kalian ya. Lebih tepatnya ini contoh soal tryout untuk menghadapi ASPD. Nah Ibu ingin memperlihatkan bahwa contoh soal dari materi gerak lurus itu seperti ini ya, agar kalian itu ada gambaran. Oke. Nah, kemudian ini soalnya kita baca ya. Nomor 7, tabel berikut menunjukkan daftar jarak yang ditempuh oleh suatu benda dalam lintasan lurus dan dalam kurun waktu tertentu. Oke, kemudian di sini ada waktu, berarti ada jarak juga. Nah, yang ditanyakan adalah berdasarkan data pada tabel, benda tersebut mengalami jenis gerak apa? Ya. Nah, kita tahu bahwa pengertian dari gerak lurus beraturan itu gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Berarti kita harus cari kecepatannya terlebih dahulu, ya. Di situ ada waktu, kemudian ada jarak. Berarti untuk cari kecepatannya gimana? Ya, pakai jarak dibagi waktu, ya kan? Nah, ini khusus rumus untuk GLB. Gitu ya, gerak lurus beraturan. Oke, kemudian ya sudah tinggal dimasukkan. Yang pertama 10 dibagi 2. Oke, ada berapa? Ada 5. Nah, seterusnya di sini 25 bagi 5 berapa? 5 juga, ya kan? 50 bagi 10 berapa? 5 juga. 80 bagi 16 juga 5. Berarti dapat disimpulkan bahwa kecepatannya itu tetap, ya kan? Kecepatannya 5 terus, ya kan? Nah, berarti dia masuk ke dalam jenis gerak GLB, ya kan? Dia kan tadi pengertiannya itu
gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Ya, di sini kecepatannya sudah ketemu ada 5. Oke, selanjutnya yang sebelahnya ini. Ini sama sebenarnya ya. Hasil percobaan gerak ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, di sini ada benda A dan benda B. Nah, yang ditanyakan sama, jenis gerak lurus pada benda A dan benda B secara berturut-turut itu dia masuk gerak lurus apa? Oke, nah di sini juga sama diketahui waktu dan juga jarak tempuh. Ya, nah ya sudah, kita sama seperti tadi caranya. S dibagi T. Nah, 6, di sini ada 6, dibagi 1 ada 6. Ya. Kemudian 12 bagi 2, 6. 18 bagi 3 ada 6. Berarti kecepatannya dia tetap ya. Benda A kecepatannya tetap. Ya, berarti bisa diketahui bahwa benda A itu adalah GLB ya. Oke. Kemudian benda B. Benda B di sini ada jarak tempuh 12. Kemudian dibagi 1, 12, ya kan? Kemudian di sini ada 20. 20 bagi 2 ada 10. Ya. Nah, di sini ada 27 bagi 3. 27 bagi 3 berapa? 9 ya. Oke, berarti dari 12 kemudian ke 10 ya. Lalu 9. Berarti dia kan berubah. Ya. Jadi dia dinamakan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, nanti akan Ibu jelaskan setelah ini apa itu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Oke. Nah, sudah bisa dipahami ya untuk contoh soalnya seperti ini. Oke. Nah, di sini ada hasil tikar-timar pada gerak lurus beraturan atau GLB ya. Nah, di sini ada arah geraknya yaitu ke kanan, maka kita tentukan posisi awalnya ada di paling kanan, oke. Kemudian posisi akhirnya ada di paling kiri. Ini untuk cara membaca hasil tikar-timar pada GLB. Sudah ditentukan bahwa posisi awalnya ada di sini, di kanan, kemudian posisi akhirnya ada di kiri. Lalu kemudian kita baca pola titiknya, ya, pola titik yang terbentuk. Nah, dimulai dari titik awal ke titik akhir. Dari sini ke sini, ya, sampai ke yang paling kiri. Kemudian kita lihat. Nah, kalau jarak antar titiknya itu sama, berarti dia hasil tikar-timar pada GLB. Oke? Nah, begitu cara membaca tikar-timar. Oke, kemudian di sini ada contoh GLB dalam kehidupan sehari-hari. Ada mobil yang berjalan dengan kecepatan tetap. Pokoknya ada kata-kata tetap. Ya. Kemudian seorang yang berjalan dengan kecepatan tetap. Kereta yang melaju di rel dengan kecepatan tetap. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya di sini ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kalau tadi adalah gerak lurus beraturan, GLB. Kemudian kalau di sini GLBB. Oke, nah ini pengertiannya. Suatu benda dikatakan lurus berubah beraturan jika lintasannya lurus dan kecepatannya berubah secara teratur. Oke, nah GLBB ini ada dua. Ada GLBB dipercepat, tentunya juga ada diperlambat. Ya, kayak seperti apa? Ya, langsung saja. Nah, ini adalah gerak lurus berubah beraturan ya, atau biasa disebut dengan GLBB. Nah, sekarang kita pelajari dulu yang dipercepat. Oke? Nah, apa artinya dipercepat? Nah, hal ini terjadi jika kecepatan benda yang bergerak bertambah ya, bertambah secara beraturan. Oke? Nah, apa yang dimaksud dengan secara beraturan? Nah, ini coba dilihat. Kecepatan benda bergerak bertambah secara beraturan. Contohnya di sini. Kecepatannya itu di sini awalnya 5, lalu kemudian 10. Berarti kan selisihnya 5 juga. Ya kan? Kemudian dari 10 ke 15, selisihnya juga 5. Oke. Nah, dari 15 sampai ke 20. Nah, itu yang disebut dengan secara beraturan. Oke. Nah, paham ya? Oke, langsung ke grafiknya. Nah, di sini ada grafik GLBB dipercepat.
cepat hubungan antara kecepatan dengan selang waktu tempuh. Oke, tadi masih ingat di GLB, gerak lurus beraturan, itu ketika waktunya 2 detik, kecepatannya 10 meter per second misal, ya kan? Nah, di GLB juga ketika waktunya 4 detik, ya kecepatannya tetap 10. Nah, itu yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan, kecepatannya tetap, ya. Nah, berbeda dengan GLBB dipercepat. Nah, ketika dia waktunya 2 detik, kecepatannya 5 meter per second. Ketika waktunya 4 detik, kecepatannya 10 meter per second. Nah, ya kan? Nah, berarti hubungan antara kecepatan dengan selang waktu tempuh itu semakin naik, ya. Itu yang dipercepat, GLBB dipercepat. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini contoh GLBB dipercepat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu, ya. Lalu kemudian gerak lereng saat menuruni bidang miring. Nah, ini contohnya ya. Oke, langsung. Oke, nah ini selanjutnya yaitu grafik dari gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Ya, ada 3. Yang pertama, percepatan terhadap waktu. Nah, maksudnya gimana, Bu? Percepatan terhadap waktu, grafiknya seperti ini. Ya, kalau dia seperti ini berarti percepatannya tetap, ya. Percepatannya tetap atau konstan. Nah, maksudnya gimana? Nah, seperti yang Ibu sudah bilang tadi, ketika kecepatannya itu awalnya adalah 5, ya, kemudian dia naik ke 10, lalu selanjutnya ke 15. Nah, ini perubahan kecepatan itu kan dimaksud dengan percepatan ya. Perubahan kecepatannya itu konstan, tetap ya. Dari 5 ke 10 berarti perubahannya ada 5. 10 ke 15 berarti perubahannya ada 5. Nah, ini percepatannya itu konstan ya, tetap terhadap waktu. Nah, grafiknya seperti ini. Oke. Oke, kemudian yang selanjutnya ada grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, kecepatan terhadap waktu semakin lama itu semakin naik. Oke. Lalu kemudian ada perpindahan terhadap waktu. Nah, ini seperti ini ya, itu garisnya melengkung, itu terbuka ke atas seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Oke, nah di sini ada contoh dari hasil tiker-timer pada GLBB dipercepat ya. Nah, ini yang dimaksud adalah ketika jaraknya itu dari awal sampai akhir itu semakin jauh ya. Dari awal sampai akhir itu semakin jauh. Itu GLBB dipercepat. Oke, kemudian nah, kalau tadi ada GLBB dipercepat, sekarang ada GLBB diperlambat ya. Nah, yang artinya gerak tersebut terjadi jika kecepatan benda yang bergerak itu berkurang secara beraturan. Sama ya, kalau tadi dipercepat itu dia bertambah, kalau yang diperlambat itu berkurang. Oke, nah langsung saja ini ada tabelnya dan juga ada grafiknya. Seperti ini. Di sini ada kecepatan, kemudian ada waktu. Ini grafik hubungan antara kecepatan dengan selang waktu tempuh. Ya, kalau di sini ada 30 meter per second, waktunya di situ ada 2 detik ya. Nah, kemudian semakin lama kecepatannya semakin turun. Oke, nah ini bergerak, kecepatan benda yang bergerak berkurang. Oke, di sini ada kecepatannya 25, kemudian waktunya ada di 4 detik. Lalu ada kecepatannya 20 meter per second, waktunya ada 6 detik, seterusnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini kenapa grafiknya bisa turun. Untuk GLBB diperlambat. Kemudian contoh GLBB diperlambat dalam kehidupan sehari-hari itu ada sebutir batu yang dilempar ke atas. Kemudian ada naik sepeda di jalan tanjakan, lalu sepeda motor yang bergerak, kemudian direm sampai berhenti. Oke, bisa dipahami ya? Oke, di sini ada gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Ya, di sini ada grafik yang pertama seperti tadi yang dipercepat itu ada grafik percepatan terhadap waktu. Ya,
Nah, di sini grafiknya dia tetap atau konstan, sama ya, seperti yang tadi. Tapi halnya kalau diperlambat itu dia nilainya itu negatif. Kalau yang dipercepat dia nilainya positif, kalau yang diperlambat nilainya negatif. Oke, nah contohnya kan awal tadi misal kecepatan itu 30, kemudian semakin lama dia turun menjadi 25, lalu kemudian menjadi 20, ya kan? Nah, selisihnya kan berarti minus 5, ya. Nah, berarti kan dia percepatannya atau perubahan kecepatannya itu dia negatif. Oke, kenapa dia ada di bawah? Nah, ini tetap konstan ya. Oke, untuk percepatannya. Nah, selanjutnya ada di kecepatan terhadap waktu. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi, kecepatannya itu semakin lama semakin turun. Ketika kecepatan awalnya itu 30, di detik 2, di waktu 2 detik, kemudian misalnya nanti turun lagi kecepatan jadi 25 di waktu 4 detik, seperti itu. Nah, semakin turun grafiknya. Oke. Nah, kalau perpindahan terhadap waktu itu ada seperti ini ya grafiknya. Ya, melengkung. Oke, di sini ada hasil ticker timer pada GLBB diperlambat. Ya, kalau tadi itu ada hasil ticker timer GLBB dipercepat, dia jarak antar titik itu dari awal, sini ya awal, dari awal sampai akhir itu semakin jauh kalau dipercepat. Nah, sedangkan untuk GLBB diperlambat, itu jarak antar titiknya dari awal ke akhir itu semakin lama semakin dekat ya. Ini akhir di sini ya. Ini akhir. Kemudian ini awal. Oke. Nah, ini GLBB diperlambat. Hasil ticker timernya. Oke. Nah, ini merupakan contoh dari soal gambar ticker timer ya dari GLBB. Nah, di sini ada nomor 13, perhatikan hasil ticker timer dari suatu percobaan di bawah ini. Manakah yang merupakan gerak lurus berubah beraturan dipercepat? Oke, coba kira-kira yang mana? Yang pilihan C ya. Oke, kita tahu bahwa ini awalnya ya, awalnya, kemudian sini akhirnya ya. Kita tahu bahwa gerak lurus berubah beraturan dipercepat itu adalah titik jarak antar titiknya itu dari awal ke akhir semakin lama semakin jauh ya. Nah, ini untuk GLBB dipercepat. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, nah ini rumus GLBB. Nah, ini ada rumusnya. Tuh, yang pertama diaplikasikannya seperti ini. FT sama dengan F0 plus minus A dikali T. Kemudian ada S, itu jarak. Kemudian sama dengan V0 dikali T plus minus setengah A dikali T kuadrat. Ya. Lalu kemudian ada Ft kuadrat sama dengan F0 pangkat 2 plus minus 2 kali A dikali S. Oke. Nah, dengan keterangan Ft itu adalah kecepatan akhir ya, satuannya adalah meter per second. Kemudian V0 itu adalah kecepatan awal, satuannya sama. Lalu ada percepatan A ya. Kemarin Ibu sudah jelaskan bahwa lambang dari percepatan itu adalah A, kemudian satuannya adalah meter per second kuadrat. Lalu T adalah waktu tempuh, S adalah jarak yang ditempuh. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini berikut adalah contoh soal dari GLBB. Nah, ini contoh soal dari GLBB ya. Oke, kita lihat sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per second. Kemudian, berarti kecepatan awal itu tadi apa? Langsung diketahui ya. Kecepatan awal adalah V0. Ya, ada berapa? 10 meter per second. Kemudian, apabila mobil itu melakukan percepatan sebesar 2 meter per second, berarti percepatannya adalah A, 2 meter per second.
kuadrat ya selama 5 detik. Berarti T-nya ada 5 second ya. Nah, berapakah jarak yang ditempuh dengan selang waktu tersebut? Oke, berarti kalau seperti ini itu menggunakan rumus apa? Oke, menggunakan rumus ini ya. Nah, kan yang ditanya adalah jaraknya, S-nya ya. Oke, kita masukkan saja. Di sini ada rumusnya. V0 kemudian dikali T, sudah diketahui ya. Lalu kecepatan awal melakukan percepatan, berarti dia ditambah ya. Tambahkan. Nah, masukkan setengah A dikali T kuadrat ya. Nah, V0-nya berapa? V0-nya 10 dikali T-nya 5 ditambah setengah A-nya ada 2 ya. Kemudian T-nya ada 5 kuadrat ya. Nah, sudah. Berarti di sini tinggal kita jumlah. Ini ada 50. Kemudian ada setengah. Ini berapa? 5 kuadrat, 25. 25 kali 2, 50. Berarti setengah kali 50. Oke. Berarti ini tinggal coret. Ada 25. Berarti jaraknya ada 75 meter. Bisa dipahami ya? Ini ada soal. Nah, ini kalau tadi contoh soal, di sini ada soal, berarti adalah kalian harus mengerjakan soal ini. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal sebesar 6 meter per second. Karena melihat hambatan, berarti nanti berpengaruh dengan ini plus minusnya ya. Mobil tersebut melambat dengan perlambatan sebesar 2 meter per second. Oke. Kemudian jika waktu yang dibutuhkan mobil ketika mulai melambat sampai berhenti adalah 3 second, berapakah jarak yang dilakukan mobil selama melakukan hambatan hingga berhenti? Oke, nah ini Ibu minta kalian mengerjakan soal ini, kemudian menggunakan caranya lalu dikirimkan ke Ibu ya. Bisa ini gambarnya di screenshot terlebih dahulu. Oke?